Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPK dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Mantaniati SPD, guru SD Negeri 32 Keraci, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPK dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 8 Bumiku, subtema 1 rotasi bumi dan pengaruhnya di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar, kita berdoa dulu ya supaya kegiatan belajar kita diberkahi oleh Tuhan. Untuk doa hari ini dibimbing oleh ketua kelas. Adinda, silakan berdoa. Teman-teman, ya. Sebelum kita belajar, mari kita doa. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Rika, kemana Rika? Ada urusan keluarga. Ada di surat? Ada. Baik, kita ke kegiatan selanjutnya. Kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Ibu minta tolong sama Paula, pimpin kawan-kawannya menyanyikan lagu. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih Paula. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar, Ibu mau bertanya, bagaimana keadaan cuaca kita sekarang? Biasanya? Mendung. Apa lagi? Hujan. Kadang-kadang panas. Iya, mendung, hujan, dan kadang-kadang panas. Apakah setiap saat cuaca yang terjadi selalu sama? Tidak. Cuacanya berubah-ubah. Apa yang menyebabkan perbedaan cuaca tersebut? Iya, Andre? Perbedaan musim. Iya, karena perbedaan musimnya berubah-ubah. Ada yang tahu tidak? Perbedaan musim itu disebabkan oleh apa? Tidak. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai faktor yang menyebabkan perbedaan musim. Nanti kalian akan mengamati sebuah video. Dari video tersebut, Ibu berharap setelah menonton kalian mampu menganalisis pengaruh dari revolusi bumi dan mampu menunjukkan pengaruh yang terjadi akibat dari revolusi bumi. Selain itu, nanti kalian juga akan membaca teks. Nanti akan Ibu sediakan teks. Kalian akan membaca. Setelah membaca teks, Ibu berharap kalian mampu mengumpulkan informasi penting yang ada di dalam teks, kemudian menyajikannya ke dalam sebuah naskah reportase. Selain itu, nanti kita juga akan
Baik anak-anak, perhatikan yang ditampilkan di depan. Seperti yang kita sudah bahas di depan tadi, bahwa pada bulan-bulan tertentu curah hujan ada yang sangat tinggi, ada yang tidak ada hujan sama sekali. Hal itu karena apa? Hal itu adalah akibat dari revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi? Nah, pada hari ini kita akan belajar mencari tahu apa itu revolusi bumi. Sekarang kalian perhatikan video berikut. Oke, perhatikan ya. Ini tidak ada suaranya, jadi kalian baca teks berjalannya itu. Kemudian, setiap 4 tahun sekali revolusi bumi digunakan. Jadi dari 365 itu selama 4 tahun sekali digunakan menjadi 366 hari atau yang sering disebut dengan tahun kabisat. Biasanya penambahan harinya itu berada di bulan Februari. Kalau tahun-tahun biasa, bulan Februari itu berjumlah 28 hari. Tapi kalau pada waktu tahun kabisat jumlahnya ada 29 hari. Kita bahas dari yang pertama, yaitu gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-ubah. Dalam sekali evolusi, dalam 1 tahun, matahari seolah-olah berpindah atau bergerak. Padahal bumilah yang berpindah posisi di lintasan orbit pada bulan-bulan tertentu. Kita lihat akibat yang kedua, yaitu perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Perbedaan waktu siang dan malam disebabkan perpaduan revolusi bumi dengan kemiringan suhu bumi terhadap bidang eklipta atau garis medar semu matahari. Coba kalian perhatikan ke depan, lihat. Pada tanggal 21 Maret sampai tanggal 21 September, posisi matahari berada di utara, di sebelah utara
Sedangkan musim kemarau terjadi dalam rentang bulan Mei dan Oktober. Oke, sekarang paragraf 2 Ibu minta tolong Rani, bacakan Rani. Pada saat musim kemarau sedang berlangsung, seluruh wilayah Indonesia merasakan perubahan ditandai dengan berkurangnya curah hujan harian hingga lebih dari 500% dan 50%. Beberapa kondisi yang terjadi saat musim kemarau, di antaranya suhu menjadi sangat panas, udara kering karena gersam, air tanah menyusut, dan sumur serta sungai mulai mengalir. Tadi ada yang dibacakan oleh Sania pada paragraf pertama. Musim hujan terjadi dari rentang bulan berapa? Oktober sampai Mei. Nah, dari bulan Oktober sampai Mei biasanya terjadi musim hujan. Kalau musim kemarau terjadi dari bulan Mei sampai Oktober. Oke, Mei sampai Oktober. Nah, dari bacaan ini kalian bisa mendapatkan informasi-informasi penting selain yang Ibu sebutkan tadi. Nah, bagaimana cara? Masih ingat nggak cara mengumpulkan informasi penting? Bagaimana caranya? Dengan mengumpulkan data penting. Oke, sekarang Ibu tanya, pernah nonton berita nggak? Pernah. Terus kan ada tuh di dalam berita orang yang biasa membawakan berita. Namanya siapa? Namanya apa? Reporter. Oke, betul. Namanya reporter. Orang yang membawakan berita itu namanya reporter. Lihat gambar ini ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Mereka adalah seorang reporter. Tugas mereka adalah meliput berita. Mereka terjun ke lapangan, meliput berita dan melaporkannya ke publik. Contohnya nih, misalnya ada bencana alam kayak kemarin yang bencana alam banjir bandang yang di mana tuh? Di NTT. Nah, kan makanya kita yang di Kalimantan Barat ini bisa tahu kan apa? Karena ada berita. Berita itu siapa yang bawakan? Ya ini, reporter. Mereka pergi ke tempat bencana. Di sana mereka lihat kondisi bencananya, kemudian mereka melaporkan. Kemudian berita itu ditayangkan. Jadilah kita bisa mengetahui berita yang ada di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Laporan yang dibuat oleh seorang reporter itu dapat berupa tulisan. Tulisan biasanya digunakan untuk media cetak. Media cetak itu contohnya koran. Bisa juga artikel-artikel yang diedarkan melalui internet. Selain itu, selain tulisan, mereka juga bisa melaporkan dalam bentuk lisan. Lisan itu berbicara seperti ini. Nah, jadi dalam bentuk lisan itu mereka bisa disampaikan melalui media elektronik. Contohnya televisi, habis itu radio. Kalau sekarang udah keren pakai apa? Bisa live streaming lewat YouTube, lewat Instagram. Jadi kita bisa melihat banyak berita dari media sosial dan televisi. Sekarang Ibu mau kalian membuat kelompok. Nanti dari kelompok tersebut kalian akan membuat naskah berita sesuai dengan bacaan musim kemarau yang ditampilkan tadi di depan. Oke, sekarang buat kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini Ibu bagikan ya. Nanti yang pertama perlu kalian lakukan tadi apa? Membuat peta pikiran dulu mengenai akibat dari pengaruh dari revolusi bumi. Kemudian baru kalian akan mencari informasi penting dari teks yang sudah Ibu tampilkan. Kemudian membuat informasi penting tersebut ke dalam naskah berita. Nanti kalau ada yang bertanyakan boleh panggil Ibu ya.
Yuk, kelompok mana yang sudah siap? Oke, kelompok 1, silakan maju ke depan. Yang lainnya perhatikan presentasi kawan-kawannya ya. Kalau kelompok 1 maju, di sini ada tuh kawannya. Nah, siap buat bacanya ya. Bacakan. Indonesia terletak di daerah tropis yang menyebabkan Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi dalam rentang bulan Oktober Mei. Menyebabkan Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan terjadi dalam rentang bulan Oktober sampai Mei. Sedangkan musim kemarau terjadi dalam rentang bulan Mei sampai Oktober. Saat musim kemarau berlangsung ditandai dengan berkurangnya curah hujan harian lebih dari 50%. Baik anak-anak, perhatikan lagi ke depan. Musim hujan yang kita sudah pelajari tadi ada musim hujan dan seperti teks yang baca musim kemarau itu dapat terjadi secara bergantian. Pergantian musim dapat menyebabkan Indonesia memiliki ragam buah-buahan. Nah, dari pemandangan desa ketika terjadi musim buah-buahan itu sangat indah. Nah, pada hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menceritakan tentang keindahan sebuah desa. Judulnya yaitu lagu Desaku Yang Kucinta, ciptaan dari Elmanik. Keindahan yang sulit dilupakan oleh orang yang tinggal di desa. Oke, sekarang lihat di sini ada sebuah notasi lagu. Ini notasi lagu Desaku Kucintai. Nah, masih ingatkah kalian tentang interval nada? Masih. Apa itu interval nada? Nada yang satu dengan nada yang lainnya. Dalam sebuah notasi lagu itu pasti ada interval nada. Interval nada itu adalah jarak antara nada satu
interval nada yang terdekat adalah jarak antara nada satu ke nada lain, jaraknya berdekatan. Oke, sekarang perhatikan bagaimana cara menentukan interval nada terjauh dan terdekat. Ingat, kita lihat. Ini namanya tangga nada apa, Nak? C mayor. Tangga nada C mayor. Tangga nada C mayor itu memiliki interval nada berapa nih? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bagaimana cara menentukan interval nada terdekat dengan interval nada terjauh? Kalian perhatikan, di sini ada yang ibu lingkari merah dan ada yang lingkari hijau. Untuk yang lingkari merah ini adalah contoh interval nada terdekat. Kita lihat yang bawah ini. Ini nada apa? Nada so. Yang ini la. Kita lihat dari so ke la itu interval nadanya berapa? 1. Artinya interval nadanya dekat atau interval nada terdekat. Mudah nggak cara menentukan interval nada terjauh dengan terdekat? Mudah kan? Nah, cara kalau mudah, ibu minta dalam kelompok menentukan interval nada pada notasi lagu D1 yang tercipta. Di sini ada 5 baris. Nanti setiap barisnya kalian tentukan nada mana yang terjauh, interval nada mana yang terdekat, kemudian kalian tuliskan di kolom ini. Paham ya, Naya? Oke. Jangan lupa tulis di kolom identitasnya. Ya. Oke, sekarang ibu mau tanya. Apa aja yang kita pelajari hari ini? Tentang apa tadi? Tentang interval nada. Apa lagi? Revolusi bumi. Apa lagi? Gerak semu tahunan matahari. Apa lagi? Ayo. Iya, orang menyampaikan berita tadi namanya apa? Ya,
Teman-teman Siap. selesai. Selesai.